Pada saat itu Nikita Reza Gladys menelpon saya karena dianya meminta tolong saya untuk bagaimana bisa mengapproach Nikita Mirzani, dan juga dia bercerita tentang review skincare. Kalau pengen ketemu Nikita Mirzani, saya bilang nggak bisa langsung ketemu, harus ketemu timnya dulu karena dia sering empati dan hanya mau bahas tentang pekerjaan seperti itu. Dan juga bahas tentang bagi karyawan, bahas tentang manajer dan produk, dan sudah saya jelasin tadi. Baik, kemudian di tanggal 13 November 2024 ya, sekira yang malam-malam, saksi ada melakukan conference call ya bertiga antara Nikita Mirzani, terdakwa. Tolong saya ulangi lagi ya, maaf saya ulangi lagi. Miss, tadi belum ditanyakan ya. Silakan biasa. Pada tanggal 13 November 2024, saksi akan melakukan conference call bertiga. Jam 25.06. Yes, dengan saksi Reza Gladys dan saksi Ismail Marzuki. Ya, benar ya. Tadi belum ditanyakan kan ini kan? Iya. Belum ditanyakan ya Bapak penasihat hukum. Baik, di situ saksi membahas apa? Kenapa saksi berinisiatif untuk menyambung melakukan conference call bersama. Katanya kapan kosong, kalian nanti langsung aja chat aja bareng. Oh iya dokter salam kenal, kayak gitu mereka kenalan. Setelah itu saudara Ismail keluar dari konferensi call. Setelah itu baru saya lanjut bercerita dengan si Reza Gladys. Baik. Kemudian saya tanyakan lagi di tanggal 14, ya kan? 14 November 2024, ya kan? Di situ lagi ada saudara terdakwa Nikita Mirzani menanyakan kepada saksi atau menyuruh saksi untuk mengajari Ismail bagaimana cara berbicara dengan Reza Gladys. Oke, dari pertanyaan yang sudah selesai, sudah sama tadi, benar? Ada. Ya, ada dia mengechat seperti itu. Benar, ada ya, dia mengechat untuk menyuruh saksi untuk mengajari saksi Ismail. Iya. Ada saksi mengajari saudara Ismail Marzuki kemudian? Tidak, saya tidak ada mengajari. Baik, satu lagi pertanyaan terakhir dari saya. Ya. Tadi saksi mengatakan bahwa antara tanggal 27 Oktober 2024 sampai dengan akhirnya tanggal 13 November 2024 saksi mengkomunikasikan saksi Ismail Marzuki dengan Reza Gladys. Saksi mengatakan bahwa di sana saksi sering dihubungi Reza Gladys terkait dengan terdakwa Nikita Mirzani yang sering melakukan review atau ulasan kepada saksi Reza Gladys. Ya. Pertanyaan saya adalah, kenapa di saat itu terdakwa Nikita Mirzani malah menyuruh saksi untuk mengirimkan WA kepada Reza Gladys? Mengirimkan WA. Dok, WA Reza dong, gepeng, nggak dibales. Ya. Padahal saksi di situ mengatakan bahwa wah saya dihubungi terus nih, saya capek. Nah, tapi kenapa giliran terdakwa malah terdakwa Nikita Mirzani yang nyuruh saksi? Ya, karena mungkin tadi sudah saya katakan Nikita Mirzani dia pikir dia akan mendapatkan uang dari Reza Gladys yang menurut pengakuan Nikita Mirzani dapat endorse seperti itu. Berarti ada memang terdakwa Nikita Mirzani malah menyuruh saksi ya untuk menghubungi Reza Gladys ya? Bukan, dianya untuk mendapatkan endorse tadi, dia menanyakan ke saya. Saya tanya menghubungi, ada kan di WA? Ada menghubungi. Ya, cukup majelis, terima kasih. Mohon izin yang mulia untuk menunjukkan barang bukti yang dilakukan penyitaan untuk barang bukti handphone milik silakan saksi Oki penasihat hukum untuk maju. Saya maju juga ya mulia. Oh iya. Nomor yang tersimpan di handphone ini saudara pergunakan untuk komunikasi Ismail dengan terdakwa Reza Gladys. Benar, yang menggunakan handphone ini dan nomor ini. Oke.
berikut dengan tips yang ada di dalam form ya. Silakan duduk lagi. Sudah cukup dari seluruh umum. Silakan dari penasihat hukum untuk memberikan pertanyaan kepada saksi. Terima kasih Majelis Hakim yang mulia. Saudara saksi, saya ingin ketegasan biar kita jelas. Ya Pak. Yang aktif pertama kali berkomunikasi dan meminta bantuan kepada Anda itu Anda ataukah Reza Gledis? Reza Gledis Pak. Reza Gledis. Iya. Berapa kali dia menghubungi Anda? Total semuanya 9 kali Pak. 9 kali. Dan tidak pernah sekalipun saya yang mengecek duluan, menelpon duluan, tidak pernah sekalipun. Jadi yang aktif adalah Reza Gledis. Minta tolong apa kepada saksi? Untuk dipertemukan sama Nikita Mirzani agar Nikita Mirzani itu mau bertemu sama dia. Untuk dipertemukan dengan Nikita Mirzani, Iya. supaya Nikita Mirzani bertemu dengan dia. Benar. Seingat saudara, Ya. Anda kenal dengan Doktif tadi, ada kalimat-kalimat Doktif. Ya. Apakah Doktif pernah mereview produk daripada Reza Gledis? Setahu saya di media sosial ada. Ada. Ya. Apakah siapa yang terlebih dahulu mereview? Doktif ataukah terdakwa juga pernah? Atau bagaimana yang saudara? Yang saya tahu. Ataukah influencer atau masyarakat? Yang saya tahu kenyataannya awalnya itu dokter detektif mengangkat tentang isu overclaim. Dokter. Ya, lalu heboh influencer-influencer lain juga pada reaction dengan banyak untuk membahas tentang review skincare. Lalu akhirnya termasuk juga akhirnya Nikita Mirzani setelah udah heboh dengan dokter detektif dan para influencer, lalu Nikita Mirzani juga ikut untuk menceritakan ulang apa yang di review itu. Jadi yang pertama kali itu adalah Doktif dan influencer. Ya, dari Jadi bukan terdakwa. Terdakwa hanya merepost. Iya, untuk pertama kalinya bukan Nikita Bukan Mirzani. terdakwa. Apa yang disampaikan oleh terdakwa itu adalah apa yang sudah dilakukan oleh Doktif. Iya benar. Kalau tentang isu overclaimnya benar. Overclaimnya. Iya. Apakah terkait juga dengan salmon DNA? Kalau untuk salmon DNA waktu itu dokter detektif setahu saya belum membahas tentang salmon DNA-nya. Belum sampai ke sana. Belum sampai di sana. Sekarang saya kembali lagi saksi terkait komunikasi antara Anda dengan Reza Gledis. Dia minta tolong terus ada kalimat enaknya bagaimana tentang uang. Seingat saya tadi seperti itu, atau kalau mungkin salah, apa yang dibahas antara Anda dengan Reza Gledis terkait dengan ingin berkomunikasi dan ingin bersilaturahmi dengan Nikita Mirzani, Iya. dengan terdakwa. Kalau tentang pembahasan yang di situ berarti itu chat di tanggal itu cek di tanggal 27 Oktober Bapak. Di situ sebelumnya Nikita saudari Reza Gledis pengen terus-terusan menghubungi saya, terus pengen ketemu sama saya, terus akhirnya terjadilah video call tadi yang saya katakan pembahasannya di situ adalah bagaimana dia pengen ketemu sama Nikita Mirzani, dia bercerita tentang review-review skincare yang telah terjadi ini. Kalau pengen, saya bilang kalau pengen ketemu Nikita Mirzani nggak bisa langsung harus ketemu timnya dulu, kayak gitu. Karena dia sudah trauma, sering dimanfaatin dan hanya mau bahas tentang pekerjaan. Terus juga di situ bahas tentang gaji karyawan, bahas tentang manajer R&D produk, karena lagi bahas tentang review skincare, gajinya berapa, pokoknya tentang pertanyaan itu biar produknya kita bagus dan dia selalu ngecek quality control produk. Lalu di jam 16.59 setelah video call itu Reza Gledis mengecek, Ki kalau malam ini ketemu Niki aja bisa nggak kira-kira sama kamu juga, kayak gitu. Dia mengajakin Niki ketemu. Saya bilang dia nggak mau ketemu kalau nggak kasih soal yang tadi teh Mira Hayati mengubah pola pikir Nikita Mirzani, hahaha. Ya udah pasti kayak gitu. Sama Mira itu kenapa Ki yang rumah bukan baiknya gimana? Karena dia nanya baiknya gimana itu ya saya
kasihkan nomor mail aja, karena tadi yang seperti yang saya bilang Nikita Mirzani nggak mau ketemu secara langsung gitu. Tadi dia tanya baiknya gimana, ya udah saya kasih nomor mail Pak. Kalau dia apa makna dari baiknya di mana ini, atau siapa yang memulai untuk membahas, untuk memberikan sesuatu? Apakah saksi yang menyarankan supaya dia memberikan sesuatu kepada terdakwa, ataukah dia yang berinisiatif Reza Gledis yang ingin memberikan sesuatu? Di pertama pembicaraan itu tidak ada saya meminta untuk memberikan sesuatu, dan saya pastikan juga Reza Gledis juga tidak ada cerita ke saya, ataupun mungkin di pembahasan itu Reza Gledis mau udah memberikan sesuatu pada saat itu belum. Saya tahu belum ada dan tidak ada pada saat itu. Pada saat itu tidak ada Reza Gledis untuk mau ngasih duit ke Nikita Mirzani, karena yang dia tahu dia mau ketemu sama Nikita Mirzani ini hanya mau silaturahmi pada awalnya seperti itu. Terus Ya. muncul apa baiknya itu, muncul angka, muncul uang, muncul ingin pemberian, itu inisiatif dari siapa? Tidak ada pembahasan tentang uang Bapak pada saat hari itu, tidak ada pembahasan. Setelah hari itu Tidak ada juga Reza Gledis mengatakan kalau seandainya dia mau memberikan uang, karena terakhir pun di bulan November pun dia pun juga masih bilang silaturahmi, oke aku chatnya silaturahmi ya Ki, kayak gitu, dan juga pembahasannya masih silaturahmi. pada saat saksi memberikan nomor Ismail Marzuki, Ya, apakah berkomunikasi dengan Ismail Marzuki juga ada kalimat-kalimat pemberian tidak ada, dengan Ismail Marzuki? tidak ada. Antara Reza Gledis dengan Ismail Marzuki? Tidak ada, karena setahu saya Reza Gledis untuk ngechat saya belum, tidak ada yang Ki aku mau kasih Nikita Mirzani uang, tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Terus muncul angka 5 miliar, ditawar 4 miliar, itu inisiatif dari siapa? Itu saya tidak tahu. Saksi tidak tahu. Tidak tahu. Tadi saksi beberapa kali menyatakan bahwa ada sebuah keinginan atau sesuatu di mana Nikita mendapatkan endorse dari Reza Gledis. Makna dari kalimat yang saksi sampaikan di dalam persidangan ini seperti apa? Bagaimana ceritanya sehingga Nikita Mirzani menyatakan bahwa dia akan mendapatkan endorse dari Reza Gledis? Ya, menurut pengakuan dari yang terjadi Ismail Marzuki itu kan, kalau yang menurut saya tahu Nikita Mirzani itu mau dihubungin secara langsung itu dia tidak mau, dia harus lewat asistennya ataupun tim dia, dan hanya mau membahas tentang pekerjaan kayak gitu. Dari awal pun juga saya bilang membahas tentang pekerjaan. Nah setelah itu pembahasan dengan Ismailnya seperti apa saya nggak tahu, yang saya tahunya Nikita Mirzani Ismail Marzuki untuk nominalnya itu tidak tahu kayaknya kayak gitu. tidak tahu nominalnya, tapi pada saat itu Nikita Reza Gledis menelpon saya karena dianya meminta tolong saya untuk bagaimana bisa mengapproach Nikita Mirzani, dan juga dia bercerita tentang Nikita Skincare. Kalau pengen ketemu Nikita secara langsung, karena dia sering dimanfaatin dan lain-lain, harus pasti dulu, karena juga Mira itu mengubah pola pikir Nikita Mirzani karena sering bikin konten itu. Jadi dia bilang baiknya gimana, karena dia udah tahu kita nggak mau ketemu secara langsung, makanya saya kasih nomor Ismail. jadi berkomunikasi langsung sudah tidak melalui Anda, Ya. semuanya. Oke. Sekarang saudara saksi, Anda tahu produk daripada Reza Gledis? Dia tahu banyak produknya. Banyak produknya, Glavitsa, Glowing Booster Cell, tahu. Tahu Itu produk dari Reza Gledis. ya, namanya itu Glowing Booster Cell ya, dari Glavitsa. Saya tadi mendapatkan surat. Apakah Anda tahu ada surat dari BP POM? Temuan BP POM, Glavitsa, Glowing Booster Cell tidak terdaftar di BP POM. Saya melihat postingan itu Bapak di kisaran jam malam tadi diposting oleh Bepom Bapak. Ini postingan dari BPOM, Postingan dari Bepom yang kalau Bapak tunjukkan itu dari postingan dari Bepom. dari akun resmi Akun BPOM. resmi Bepom. Glavitsa Glowing Booster Cell tidak terdaftar di BP POM, betul? Tertulis oleh akun resmi Bepom seperti itu Bapak. Seperti itu. Ya. Terus apa lagi yang saudara ketahui tentang persoalan salmon DNA? Apakah Anda tahu bahwa salmon DNA ada
jarum suntik ataukah apa yang saudara ketahui sehingga ini menjadi sebuah permasalahan di dalam persoalan hukum saat ini. Pembahasan yang kenapa BPOM itu juga ikut merilis, yang saya tahu, yang sepengetahuan saya, produk yang semua yang harus kita jual itu harus ber-BPOM. Apapun produk yang diterima, namanya disampaikan ke pasien itu namanya produk. Keberatan majelis hakim tidak ada kaitannya dengan pembuktian surat dakwaan dari penuntut umum. Saya bertanya biar dia jawab yang mulia. Mohon izin yang mulia pada diperkenankan dulu. Saya keberatan yang mulia. Keberatan kami itu dikarenakan dakwaan kami itu adalah terkait adanya permintaan uang terkait Iya. Jadi kita ingatkan produknya dari kita ingatkan semuanya ya. Sudah kita jelaskan sejak awal, kita fokus ke dakwaan kan begitu. Silakan diteruskan. Ya, dakwaannya menyebut produk yang mulia. Jadi mungkin jaksa lupa, kalau lupa saya kasih kembali dakwaannya. Di dalam dakwaan secara tegas ada produk gelap pizza. Jadi tolong kalau Anda membuat dakwaan Anda harus ingat sendiri ya. bukan saudara melalui majelis. Bukan, saya sudah sampaikan Kalau saya membaca dakwaan di dalam dakwaan ada produk yang mulia. Saya tanyakan sesuai dengan dakwaan. Silakan diteruskan fokus apa yang ada di dakwaan. Oke, saudara saksi terkait dengan salmon DNA yang sempat menjadi heboh di Republik ini, itu memang ada jarum suntiknya. Apapun barang yang diterima sama pasien dijual secara bebas, dipastikan tidak boleh ada jarum suntik. Itu Tidak boleh dipastikan. jarum suntik. Tidak boleh, mau dia ada izin Kemenkes pun tidak boleh dijual secara bebas langsung ke konsumen. Pada itu dipastikan itu produk, bukan treatment yang saya tahu. Bukan treatment. Tadi saudara saksi menyatakan ada seseorang bertemu dengan terdakwa membawa produk salmon DNA. Apa yang saudara ketahui tentang salmon DNA yang mempunyai 19 jarum tersebut? Apakah itu dijual bebas yang saudara ketahui sehingga seseorang konsumen bisa mendapatkan sebuah produk salmon DNA dengan 19 jarum dijual secara umum? Itu yang saudara maksud. Produk itu ilegal dan berbahaya dipastikan yang saya tahu karena memang tidak ada izin Mohon izin yang BPOM. mulia kami keberatan karena Coba saksi ya, benar ya. Mohon maaf ya. Sebentar ya. Saksi ini bukan ahli. Ya, Dia dokter ya. Sebentar ya. Saudara ini hadir di sini sebagai saksi. ya, yang mulia. Saya ditanya bagaimana. Sebentar. Meskipun saudara pintar, saudara tahu, tidak ada kewenangan saudara Siap, yang menjelaskan ya. Siap. Kecuali saudara menjadi ahli boleh. Siap, yang mulia. Jadi saya jawab. Jadi saudara bukan ahli. sebentar ya. Saudara menerangkan sekedar apa yang saudara alami, bukan menerangkan apa pengetahuan saudara sebagai ahli. Sudah mengerti? Mengerti. Silakan dilanjutkan. Oke, saudara saksi, saya kembali ke saksi yang telah membawa salmon DNA yang diserahkan kepada terdakwa. Di dalam salmon DNA tersebut ada jarum? Ada jarum. Ada jarum. Itu dijual secara umum? Yang saya tahu atas pengakuan dari saksi yang bertemu sama di kita Mirzani dijual secara umum. Bisa beli secara umum? Cara menggunakannya asal disuntik di sendiri di muka. Iya, sepengetahuan saya. Saudara saksi, tadi terkait dengan temuan BPOM yang baru tadi malam ini, Glapizza Glowing Booster Cell tidak terdaftar di BPOM itu artinya apa maksudnya? Ini produk apa? kami kembali. Coba saksi, saudara tidak bisa berpendapat. Saudara sudah memberikan keterangan tadi benar ada laporan seperti itu. Ya itu aja hukum. Artinya apa itu pendapat ahli. Diteruskan penasihat hukum. Ya, ini saya hanya membacakan yang mulia karena ini tadi malam informasinya BPOM telah merilis bahwa BPOM telah bertindak sejak 2 Februari 2024. BPOM telah membatalkan izin edar produk Nibeskin Superficial Pink Aging. Temuan BPOM Glapizza Glowing Booster Cell tidak terdaftar di BPOM. Ini betul dari BPOM secara resmi yang saudara lihat melalui media sosial. Ini bukti media sosial, betul. Ya, saya juga melihat. Sementara saya dulu teman saya. Saudara saksi kita lanjut ya. Ya.
Saya mau konfirmasi soal ini. Tadi Anda sebutkan bahwa Raja Gladys meminta tolong bantuan Anda. Ya. Ya. Nah, saya mau sampaikan sedikit ya bahwa Raja Gladys di keterangan yang minggu lalu itu mengatakan tidak pernah meminta tolong kepada Anda, tapi dia cuma sekedar menceritakan permasalahan dia. Apakah yang benar yang mana? Apakah Anda dihubungi benar atau tidak? Apakah Anda diberikan bantuan kepada Raja Gladys, dia minta tolong atau tidak? Dia meminta tolong saya. Minta tolong, ya. Dia minta tolong kepada Anda untuk apa dipertemukan? Dipertemukan sama Nikita Mirzani, berhubungan sama Nikita. Oke, baik. Nah, tadi Anda sampaikan juga bahwa Anda memberikan nomor yang mail ke Raja Gladys. Betul ya? Nah, sekedar Anda tahu juga, saya cuma mau konfirmasi biar jelas mana fakta yang sebenarnya, bahwa saksi Raja Gladys minggu lalu ya di persidangan ini mengatakan bahwa dia itu Anda tidak pernah memberikan nomornya mail kepada dia. Jadi yang benar yang mana? Saya memberikan nomor mail ke dia. Oke, begitu ya. Saya mau konfirmasi itu saja. Oke, saya lanjut ke soal ini. Sebenarnya begini ya. Persoalan review produk itu, ya, ini sebagaimana fakta ya. Ya, nah, jadi yang di review itu, ya produk itu satu. Yang pertama sebenarnya sudah di review duluan. Artinya itu jauh sebelum ada permasalahan ini sudah di review duluan. Nah, maksud saya. Pertanyaan saya, apakah Raja Gladys itu meminta bantuan juga kepada Anda setelah ada review lagi dari terdakwa? Ya. Namanya repost ya? Ya. Waktu itu pembahasan Nikita Mirzani tentang review skincare itu bukan Nikita Mirzani tentang review skincare yang overcam karena Nikita Mirzani tidak tahu dia tentang itu, tapi dia memang merepost mengulangi pernyataan-pernyataan orang lain yang pernah mengatakan tentang produk-produknya oleh Raja Gladys seperti itu. Ketika Nikita Mirzani juga tidak pernah mengatakan untuk produk ini sebelum akhirnya Nikita Mirzani di tanggal berapa saya lupa, akhirnya dia baru membahas tentang ini. Gitu. Untuk yang awal ketika Raja Gladys menghubungi saya itu, ketika memang pembahasannya Nikita Mirzani review skincare-nya itu dengan produk yang pernah dibahas oleh orang lain terlebih dahulu. Jadi yang Anda tahu bukan direview langsung oleh Nikita tapi orang lain di report. Iya. Begitu ya? Iya. Oke, dari saya cukup sekian aja sedikit. Saksi saya ingin melanjutkan ya. Tadi yang pertama ditanyakan sama jaksa itu kan saksi pernah diperiksa selama 2 kali atau 1 kali tadi. Berapa kali? 1 kali. 1 kali. Yang ingin saya tanyakan, apakah saksi itu sudah mentandatangani ya semuanya daripada pertanyaan yang ditanyakan oleh waktu itu di BAP, pernah tidak saudara saksi ditanya terkait pasal berapa yang ditanyakan? Waktu itu saya dipanggil, itu langsung prosesnya itu langsung penyidikan tanpa ada proses klarifikasi dulu, tidak ada penyelidikan, langsung penyidikan. Yang saya baca di situ pasal 368, seingat saya tentang 368 saya nggak tahu dan PPPU bla bla bla. 368 ya. Saya tanyakan, apakah saudara saksi pernah ditanyakan terkait pasal 369 ayat 1? Tidak. Selanjutnya yang saya tanyakan, tadi kan saksi menanyakan terkait endorse. Endorse itu kan menurut saksi tadi pekerjaan daripada terdakwa ini. Sebenarnya pekerjaan terdakwa ini selain endorse sehingga menghasilkan uang itu apa sehingga masyarakat itu percaya? Mohon dijelaskan.
sepengetahuan saya, maaf kalau seandainya salah, Nikita Mirzani ini selain brand ambassador, dia juga artis, dia sering diundang di TV secara on air, dia juga off air juga, begitu. Terus juga dia juga sering datang ke live konser juga, dianya di acara-acara nyanyi, dianya diundang secara offline untuk visit store seperti itu. Terus jadi menjadi sebuah ikon dari brand, jadi ikon dengan brand ambassador berbeda. Terus juga untuk menjadi kayak visit beberapa tempat ataupun mempromosikan produk-produk, misalnya paid promote seperti itu. Jadi dari hasil pekerjaan itu pendapatan daripada terdakwa ini banyak ya? Setahu saya memang banyak. Termasuk daripada tadi menjadi ambasador daripada saksi sendiri itu Ya. sebesar tadi 4M selama setahun. Di luar dari itu juga banyak, misalnya Nikita Mirzani datang ke visit store saya, misalnya grand opening, dia dibayar lagi misalnya sampai 100 juta kayak gitu. Itu di luar dari yang 4M itu untuk jadi brand ambassador. Misalnya dianya lagi, misalnya Dok, saya mau lakuin campaign ini, mau nggak ikut campaign ini, bayar lagi bisa sampai 100 atau 200 juta tergantung campaignnya apa. Ada juga yang kecil-kecil, misalnya Dok kita lakuin ini yuk, aku datang ke sini, misalnya 50 juta, 60 juta, ada juga nggak Semua sama. itu semua terkait pekerjaan dan Yang itu berhubungan sudah dengan biasa saya. ya dengan harga segitu. Ya. Oke, yang selanjutnya saya ingin tanyakan, ini saya mau klarifikasi karena sebelumnya dikatakan terkait pernyataan daripada saksi Reza Gladys yang sebelumnya itu mengatakan review itu terkait pribadinya. Yang saudara saksi tahu dalam perkara ini, yang direview itu sebetulnya pribadinya atau terkait produk yang sekarang sedang dibahas. Produk yang isu overclaim itu waktu itu. Terkait produk ya. Iya. Berarti tahunya hanya terkait produk, bukan Iya, terkait enggak. pribadi ya. Saya berani pastikan waktu itu Reza Gladys nggak mungkin dia ngomong ke saya dihina tentang maaf yang waktu dan Jadi saya tahu sudah usah berpendapat ya, sudah dijawab tentang produk. Ya, terima kasih. Silakan saudara terdakwa. Dr. Rocky, ya. terima kasih sudah hadir. Dr. Rocky sebagai dokter kecantikan dan punya klinik begitu banyak di seluruh Indonesia tersebar. Yang mau kutanyakan, kalau kita mau buat produk, sebelum kita buat produk, apa dulu yang harus kita daftarkan ke BPOM? Untuk yang saya daftarkan itu biasanya kita harus masuk dulu, lalu kita daftarkan untuk nomor BPOM-nya, batch number-nya, expired-nya, izin edarnya, ingredientnya. Oke, Dr. Rocky tahu ini? Tahu? Pernah aku perlihatkan di waktu itu. Benar. Tapi aku lupa di bulan apa, 2024. Ya. Dr. Rocky kan juga punya brand skincare, bening skincare ya. Kalau kita mengambil barang orang, sebut saja namanya Reverse Skin, karena di sini ditulisnya Reverse Skin. Lalu kita packaging seperti ini menjadi brand kita sendiri dan ditempel stiker seperti ini. Apakah harus izin ke BPOM dulu atau kita boleh menempelkan brand orang lain seolah-olah ini Sebentar ya. Harus makhluk bulan. Sebentar ya, saksi bukan ahli ya. Ya, Meskipun saudara tahu, saudara bukan ahli di sini. Silakan pertanyaan yang lain. ya, berarti harus izin BPOM ulang atau ditempel stiker saja? boleh ulang. Izin ulang ya. Masih dilanjutkan pertanyaannya tersebut yang mulia. Oh jadi Kita saya ingatkan bukan lagi ya, saya bukan bukan ahli ya. Ya, bukan ahli, tapi dia punya brand skincare yang mulia izin. Dia punya pengalaman dan dokter. Sekali lagi ya, dia faktanya. Ini faktanya mulia, yang mulia harus tahu bahwa Justru itu ya. brand orang lain tidak boleh ditempel stiker begitu saja tanpa izin dan mendaftarkan lagi baru ke BPOM. Itu faktanya yang mulia. Ya, silakan ada fakta seperti Ya, itu. makanya Pak. saya tanyakan. Sebentar. Ini faktanya. Sebentar ya, sebentar ya. Faktanya. Iya, silahkan ditanyakan. Tanyakan sini, maju sini. Maju sini. Ini fakta, kalau fakta ini fakta. Iya.
kita tidak akan memberikan hak kepada saksi untuk memberikan pendapat. Kalau dia tahu ada fakta, silahkan terangkan. Coba ditanyakan. Pernah lihat barang ini? Nah, apa yang mau ditanyakan? Ini kan namanya pendapat jadinya. Sebentar. Saudara saksi ya, produknya mana? Pernah lihat produk ini? Pernah ini ditempel apa tadi? Pernah ditempel stiker, pernah lihat ya? Begitu apalagi selain ditempel stiker apalagi? Ya itu kan fakta ada, sampelnya glowing kan begitu. Masalah ini nanti sah atau tidak kan pendapatnya kan begitu ya. Ya artinya sudah dijelaskan. Ya silakan dulu ya. Silakan ya. Masalah itu nanti legal atau tidak. Ya begitu ya. Silakan dilanjutkan terdakwa pertanyaan. Iya, berarti harus izin ulang BPOM ya dok, dan harus tertera di sini izin BPOM, ada stiker nomor BPOM dan lain-lain. Oke. Terima kasih dokter. Terima kasih. Sudah cukup? Terima kasih hakim. Mulia. Tadi saksi menerangkan kalau saksi sebagai memiliki produk ya yang di-endorse oleh terdakwa. Betul, demikian. Benar. Nah, kalau saksi sendiri ya produknya yang di-endorse oleh Saya kemudian dia mengendorse klinik kecantikan saya kemudian bukan produk ya, ini kecantikan. klinik kecantikan Sebetulnya ada perjanjian khususnya dalam waktu tertentu atau seperti apa? ada yang kemudian biasanya untuk dalam jangka waktu 1 tahun ini. 1 tahun dibuat perjanjian notarial seperti itu atau hanya sekedar pembicaraan biasa gitu, terus ada pemberian berapa jumlahnya, ada tanda terimanya seperti apa? Kalau untuk misalnya brand ambassador itu biasanya ada dibuat perjanjian tertulis. Tapi kalau misalnya hanya visit store, bantu promosiin, endorse biasa, misalnya kerjasama misalnya ada kolek-kolek itu tanpa ada hitam di atas putihnya langsung aja untuk endorse seperti itu. Tapi kalau brand ambassador dari kesepakatan sebelumnya. benar, Tapi sudah menerangkan banyak saksi ya, terkait dengan peristiwa yang sudah terjadi itu. Apakah saksi pernah mendapatkan sesuatu barang atau uang dari terdakwa atau dari saksi Rizal Gladys? saya pastikan tidak ada. Sama sekali tidak ada. Saya pastikan tidak ada. Saksi ya. Saksi cukup dekat dengan Dr. Rizal Gladys. Cukup dekat. Cukup dekat ya. Jadi begini, apakah saksi pernah melihat, ini kan yang dipermasalahkan dari awal sampai sekarang ini produk dunia perskincarean Indonesia, kalau seperti itu. Apakah saksi pernah melihat review terdakwa terkait produk Glavitsa tadi? Kalau untuk produk Glavitsa yang direview oleh kita Nizami, dia mengulangi pernyataan untuk dari influencer lain tentang isu apartemen itu. Jadi diulangi, direpost kembali. Nah, Saksi lihat itu ya? iya. Lihat. Apakah dalam reviewnya tadi yang saksi lihat, mohon maaf bisa ada kata-kata kurus, dempulan, abu-abu ada di situ? Saya lupa untuk ininya dalam satu video atau enggak, tapi yang saya bisa katakan saya pernah melihat video tentang abu, maaf sekali tentang abu-abu, seperti yang Mulia katakan itu.
Saksi lihat itu di mana? Di media sosial. Media sosial ini banyak, ada IGK, FBK, Saya lupa ingat itu pastinya, maaf, TikTok. tapi TikTok waktu itu pernah saya lihat. ada di situ. Di situ siapa yang ngomong di situ? Apa Yang menyampaikan ini abu-abu, dengkulan dan sebagainya siapa? waktu itu saya melihat menerima dari pihak lain untuk dijadikan brand juga. yang pertama bisa terima kasih pertanyaan yang mulia. Yang bisa saya pastikan Nikita Mirzani menjadi brand ambassador kliniknya saya yang mulia, bukan skincare. Yang kedua, untuk klausul itu seingat saya tidak ada, seingat saya Tidak ada. karena dia juga brand ambassadornya klinik kecantikan saya yang mulia. Karena kan Skincare. kalau jadi brand orang lain tentunya saudara sudah jadi brand saya kok mau jadi brand orang lain lagi ya. Terkadang Tapi itu kan tergantung kesepakatan ya. benar ya. Saya juga belum melihat perjanjiannya. Tapi Itu membolehkan atau tidak ya. dia kliniknya saya yang mulia. Jadi yang jelas saudara menerangkan bahwa dia adalah brand saudara Klinik sampai 2 Oktober 2025. Oktober 2025. Benar. Itu ya. Jadi semua sudah tanya ya. Sekarang terdakwa ya, dari keterangan saksi ini benar semua, salah semua, atau ada yang benar, ada yang salah? Silahkan ditanggapi. Salah satu aja, Dr. Oki, yang soal review produk skincare itu, yang ini dok, bukan yang lain. Kalau overclaim, tadi betul cuma hanya yang repost aja. Iya, benar. Ya, itu aja yang mulia. Terima kasih. Jadi terima kasih saksi ya sudah memberikan keterangan, dan tentunya untuk kesaksian dalam perkara ini sudah selesai. Dan karena masih ada perkara lain yang saudara juga menjadi saksi, jangan pulang dulu ya. Boleh meninggalkan ruang sidang. Terdakwa silakan duduk di depan. Jauh, gimana? Jadi kita ingatkan kepada semuanya, kita masih ada 2 saksi lagi untuk hari ini. Tapi waktu sudah menunjukkan jam 1 siang. Kita isoman dulu sholat, dan kita akan buka lagi persidangan jam 13.30 tepat. Ya, sidang pos. Nanti lanjut 13.30. Nanti aku live lagi ya guys. Buat lagi tuh.